Gak percaya Yesus bersyahadat di dalam Bible? Yuk simak videonya sampai habis. Salam ilahi menuntut persatuan, perpecahan melumpuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan. Panggilan jihad bukan, panggilan jihad bukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan jihad hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat ini bisa disebut dengan kalimat syahadat karena setiap orang yang mau menerima Islam sebagai agamanya tentu harus mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Tapi apa sih makna dari syahadat ini? Insya Allah hari ini kita akan bahas secara tuntas karena banyak teman-teman Kristen kita belum tahu nih apa arti kata syahadat. Dan video kali ini akan membahas video yang kemarin saya bahas tentang Yesus bersyahadat di dalam Bible ya. Yesus mengajarkan rukun iman Islam. Makna syahadat ini dibagi menjadi dua, yaitu pengakuan ketauhidan dan pengakuan kerasulan. Pengakuan ketauhidan artinya mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, mengakui bahwa adanya satu Tuhan. Dan pengakuan kerasulan yang artinya mengakui setiap rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa umatnya ke jalan yang lurus. Sehingga dua kalimat syahadat ini bagi umat muslim adalah satu kewajiban, baik dalam melaksanakan sholat, dalam keadaan sholat, ataupun dalam keadaan berzikir ya. Dan secara sederhana syahadat ini artinya adalah mengakui, mengikrarkan, mendeklarasikan, mengutarakan, memberi kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dan diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla, dan mengakui setiap nabi yang diutus untuk umatnya atau untuk kaumnya bahwa benar nabi tersebut adalah utusan Allah. Dan kami sebagai umat muslim mengakui, mengikrarkan, mendeklarasikan, mengutarakan, memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad yang adalah utusan dan hamba Allah. Lalu di mana Yesus bersyahadat? Nah, ini buat teman-teman yang Kristen harus wajib diketahui ya, bahwa Yesus mengakui, Yesus mengutarakan, Yesus memberikan penjelasan, Yesus mendeklarasikan, Yesus memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Di sini syahadatnya Yesus. Jadi sudah paham ya arti kata syahadat ini ya? Nanti akan saya ulang-ulang supaya masuk nih ke otak para domba. Oke, yang punya Bible silahkan dibuka Bible-nya atau dicatat, atau yang nggak punya Bible saya akan tampilkan. Yang pertama di dalam Matius 4 ayat 10 ya. Saya akan pakai dua versi. Yang pertama versi tahun 1912 dan juga versi LAI terjemahan baru ya. Yang pertama tadi di Matius 4 ayat 10. Saya akan mengambil dari Bible tahun 1912. Lalu sabda Isa kepadanya. Kepada siapa? Kepada iblis. Ingat, Yesus mengatakan ini kepada iblis ya. Lalu sabda Isa kepadanya, pergilah hai iblis, atau dalam versi terjemahan baru, enyahlah kau iblis, sebab ada tertulis. Atau karena telah tertulis, atau sebab telah tertulis, sembahlah Allah Tuhanmu. Iblis aja disuruh menyembah Allah Tuhanmu, suruh pergi lagi, dan kepadanya sajalah engkau harus menyembah. Lihat bagaimana Yesus yang dianggap Tuhan
oleh sebagian umat Kristen mengatakan kepada iblis, pergilah, enyahlah, karena ada tertulis, engkau harus menyembah Allah dan Tuhanmu. Jikalau memang Yesus ini adalah Tuhan, pasti iblis kan lebih tahu. Iblis lebih tahu nih, bahwa Yesus ini adalah benar Tuhan dan Allah. Tapi kenapa Yesus menyuruh iblis itu untuk pergi? Enyah iblis katanya tuh. Harusnya kalau memang Yesus ini adalah Tuhan dan Allah, harusnya kalimatnya berbeda gitu ya. Sini kamu iblis, kamu harus menyembah aku sebagai Tuhan dan Allahmu. Sederhana kan? Bagaimana Yesus mengakui bahwa engkau iblis harus menyembah Allah dan Tuhanmu, bukan menyembah Yesus. Iblis aja disuruh menyembah Allah dan Tuhannya. Ini manusia menyembah Tuhan yang menyuruh untuk menyembah Allah dan Tuhannya Yesus. Pusing-pusing dah tuh ya. Dari pernyataan ayat ini, Yesus mengakui nggak bahwa Allah itu adalah yang harus disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Setuju akan hal ini? Tadi apa arti kata syahadat? Memberi pengakuan, memberi kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan inilah syahadatnya Yesus, pengakuan ketauhidan. Ayat yang kedua, Matius 10 ayat 32, versi terjemahan baru LAI. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, kata Yesus, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Lihat, Yesus mengakui nggak bahwa setiap orang yang mengakui bahwa Yesus adalah utusan Allah, hamba Allah, ya, yang disuruh oleh Bapa, mengakuinya di depan manusia, dan bahkan Yesus sendiri akan mengakuinya di depan Bapaknya yang di sorga. Jikalau Yesus ini adalah Tuhan dan Allah, apakah Yesus harus mengatakan hal seperti ini? Seharusnya Yesus mengatakan, siapa yang mengakui aku sebagai Allah, engkau kumahanya. Kela. Rada bingung juga gitu ya, kalau misalnya memang Yesus ini adalah Allah, kenapa Yesus harus mengatakan seperti ini? Bahwa aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Sedangkan katanya Yesus ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Setelah Yesus terangkat ke sorga, Yesus jadi Bapa. Padahal Yesus sendiri akan mengakui di depan Bapa. Bapa siapa ini ya? Jadi ngalagunya. Nah, setuju nggak bahwa Yesus bersyahadat, mengakui bahwa dirinya adalah utusan Allah dan akan mengakuinya di depan Bapaknya yang di sorga? Artinya Yesus bersyahadat. Tadi apa arti kata syahadat? Memberikan pengakuan, memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Bapa di surga. Masya Allah. Lanjut ke yang ketiga. Dalam Matius 11 ayat 25, versi terjemahan baru LAI. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan pandai, tetapi engkau menyatakannya kepada orang yang kecil. Di dalam ayat ini, Yesus mengakui nggak bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang di sorga, pencipta langit dan bumi. Tadi apa arti kata syahadat? Memberi pengakuan, memberi kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan inilah syahadatnya Yesus, pengakuan ketauhidan. Setuju nggak? Setuju ya? Masya Allah. Lanjut yang keempat. Matius 22 ayat 37 dan 38 dari versi LAI terjemahan baru. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap badanmu, jiwamu, ragamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang paling pertama. Bayangkan, Yesus mengakui Allahnya, Tuhannya, ya, harus dikasihi terlebih dahulu daripada Yesus sendiri. Dari pernyataan Yesus ini aja, Yesus mengakui nggak bahwa Allah itu
harus dikasihi terlebih dahulu daripada Yesus sendiri. Malah dibilang hukum yang terutama dan yang pertama. Bayangkan teman-teman, nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Di ayat ini Yesus mengatakan nggak? Kasihilah Tuhan Allahmu yaitu aku. Ngomong nggak Yesus kayak gitu? Kan enggak. Malah disuruh kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan sampai akhirnya Yesus mengakui, Yesus mengutarakan, Yesus mendeklarasikan, memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang patut dikasihi kecuali Allah saja. Hayo loh, tadi apa arti kata syahadat? Memberi pengakuan, memberi kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan inilah syahadatnya Yesus, pengakuan ketauhidan. Yang kelima, di dalam Matius 23 ayat 9. Apa kata Yesus di situ? Dari versi terjemahan baru LAI. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa yang ada di bumi, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Satu Bapa yang di sorga. Artinya apa? Yesus bersyahadat, mengakui, ya, yang tadi saya sebutkan, syahadat pengakuan ketauhidan. Yesus mengakui bahwa hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang di sorga. Ya, jadi Yesus mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, tidak ada Bapa lain kecuali satu Bapakmu yang di sorga. Masya Allah, ya, syahadat lagi nih Yesus. Masih nanya di mana Yesus bersyahadat. Udah 5 nih dikasih tahu ayat-ayatnya. Tadi apa arti kata syahadat? Memberi pengakuan, memberi kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan inilah syahadatnya Yesus, pengakuan ketauhidan. Yang keenam, di dalam Markus 11 ayat 22 versi tahun 1912. Tapi ayatnya harus dibaca dari ayat ke-21, lalu 22 dan 23 untuk pelengkap saja ya. Dan saya akan bacakan semuanya biar jelas nih maksudnya ya. Di dalam versi tahun 1912 dikatakan ayat ke-21-nya, teringatlah Petrus akan hal itu. Lalu ia berkata kepadanya, ya guru, lihatlah pohon ara itu yang kau kutuk sudah mengering, kata Petrus ya. Sabda Isa kepadanya, percayalah kepada Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang berkata kepada gunung itu, terangkatlah dan tercampakkanlah ke laut, tanpa merasa ragu, tapi benar-benar percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadanya. Bisa nggak nih katanya punya iman, saya mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Saya percaya bahwa Yesus adalah Sang Penyelamat. Dan saya yakin iman orang Kristen ini tidak ada yang sebesar biji sesawi. Kalaupun memang ada, harusnya bisa memindahkan Gunung Bromo ke tengah laut, Selat Sunda ya, diganti itu ya. Anak Krakatau diganti jadi Bromo, Bromo diganti jadi Krakatau. Itu baru saya masuk lagi Kristen. Nah, maka dari itu ya, di ayat ke-22, percayalah kepada Allah. Artinya Yesus mengakui, Yesus mendeklarasikan, Yesus mengungkapkan, Yesus memberikan kesaksian kepada Petrus atau murid-muridnya dengan mengatakan percayalah kepada Allah. Tadi apa arti kata syahadat? Memberikan pengakuan, memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Bapa di surga. Masya Allah. Ini keren banget nih yang ketujuh nih ya. Di dalam Markus 12 ayat 29 versi LAI terjemahan baru. Jawab Yesus, hukum yang paling utama atau hukum yang terutama, dengarlah. Pakai jejewirnya, pakai telinga denger. Hai orang Israel, atau hai Bani Israel, atau hai umat Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang esa. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Banyak teman-teman kita dari Kristen mengatakan bahwa Esa ini adalah kesatuan. Kesatuan antara Allah, Anak, dan Roh Kudus. Menjadi satu yang Esa.
Makanya punya Kamus Besar Bahasa Indonesia, udah punya Google kan, cek coba apa arti kata esa menurut KBBI. Jadi kalau ada yang mengatakan kesatuan, waduh ini kayaknya orang kadepuk nih ya yang ngomong kayak gini ya. Nah jadi kalau ada yang mengatakan esa ini kesatuan, waduh ya gak lulus sekolah kayaknya. Saya aja yang gak sekolah bisa gitu ya mengartikan apa itu esa. Our God, our Lord is one God, is one Lord. Yang artinya Yesus bersyahadat, mengakui, mendeklarasikan, memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu hanya satu. Tadi apa arti kata syahadat? Memberikan pengakuan, memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Bapa di surga. Setuju? Masya Allah. Lanjut ya, supaya makin jelas nih. Yang ke-8 di dalam Lukas 18 ayat 19. Versi LAI terjemahan baru dan juga versi 1912 ya, biar jelas. Jawab Yesus atau jawab Isa, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Mengapa engkau menyebut aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah saja. Atau tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Bapa saja." Artinya Yesus memberikan pengakuan, mendeklarasikan, mengutarakan, memberikan kesaksian bahwa tidak ada yang baik, hanya Allah saja. Paham gak ayat ini? Jelas gak Yesus bersyahadat? Ya, memberikan pengakuan Yesus nih. Tadi apa arti kata syahadat? Memberikan pengakuan, memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Bapa di surga. Masya Allah. Oke, yang ke-9 biar makin jelas lagi di dalam Yohanes 5 ayat 30 versi terjemahan baru LAI. Ya, lihat ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Aku menghakimi dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, kata Yesus. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Oke, dari ayat ini jelas nggak? Bahwa Yesus mengakui, mendeklarasikan, mengutarakan, memberikan kesaksian bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa atas kehendaknya sendiri, melainkan hanya Dia, yaitu Allah, yang mengutus aku, kata Yesus. Bukan kata saya, kata Yesus. Jelas nggak di sini Yesus bersyahadat, memberikan pengakuan ketauhidan, ya, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan inilah syahadatnya Yesus, pengakuan ketauhidan. Yang ke-11 Yohanes 12 ayat 49 terjemahan baru LAI. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintah aku untuk mengatakan apa yang harus aku sampaikan dan aku katakan. Dari ayat ini mengakui nggak bahwa setiap apa yang Yesus ucapkan ini tidak atas kehendaknya sendiri atau bukan kata-katanya sendiri, tapi Dia, Allah, yang mengutus Yesus. Artinya Yesus mengutarakan, memberikan kesaksian, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang mampu untuk memberikan kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Dari pernyataan Yesus di ayat ini, Yesus mengakui nggak bahwa Bapaknya yaitu Allah yang memerintahkan untuk mengakui bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut Yesus yang harus disampaikan itu berasal dari Allah saja. Setuju nggak akan hal ini? Ya, yang artinya Yesus memberikan pengakuan, mendeklarasikan, menyatakan, memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang memerintahkan Yesus untuk mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan kehendak Allah. Tadi apa arti kata syahadat? Oke ya, ini yang terakhir nih, yang ayat favorit saya ya, sehingga saya buat logo channel saya. Ini dia ya, Tauhid of Jesus di dalam Yohanes 17 ayat 3.
Ini syahadatnya Yesus dan saya. Yohanes 17 ayat 3 LAI terjemahan baru. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Ini dalam bahasa Arabnya nih ya. Asyhadu an la ilaha illallah Allahu ahad wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Masya Allah ya. Mantap kan? Jelas sekali kan di dalam ayat ini, dalam Yohanes 17 ayat 3 ini. Inilah ya satu kekuatan untuk saya memeluk Islam dan mengikuti Yesus yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa di surga yang telah mengutus Yesus Kristus. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Ini kalau saya bahas dari Kejadian sampai Wahyu panjang gitu ya, nggak akan habis-habis gitu ya. Tapi insya Allah dengan ayat-ayat yang tadi saya sudah berikan ya, kalian bisa catat dan kalian teliti sendiri dalam Bible kalian, apakah benar Yesus bersyahadat. Tadi apa arti kata syahadat? Memberi pengakuan, memberi kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Dan inilah syahadatnya Yesus, pengakuan ketauhidan. Nah, nanti insya Allah di part keduanya tentang syahadat, pengakuan kerasulan atau kenabian Yesus Kristus di dalam Bible yang dilakukan atau diucapkan oleh murid-muridnya, oleh pengikutnya, bahkan Paulus sendiri. Nanti akan saya mulai bahas nih ya, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 dan 1-2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Aduh, saya poho deui lagu eta. Aduh, poho deui saya ya. Waktu itu pernah saya ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, poho deui aslina ya, jangan didengar ya. Tapi intinya kita akan bahas dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul sampai kepada Wahyu, bagaimana murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus mengucapkan kalimat syahadat, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengakui bahwa Yesus adalah utusan Allah. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah ya, senang ya bisa berbagi ilmu, bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan kita tentang Bible, bahwa Yesus sendiri bersyahadat di dalam Bible. Hanya banyak saja domba-domba yang sesat ini tidak mau menerima, tidak mau mengikuti petunjuk apa yang sudah diberikan Yesus, apa yang sudah dideklarasikan Yesus, apa yang sudah diucapkan Yesus, bahkan jelas di dalam Bible-nya ya, tertulis di situ, tidak hilang dan tidak direvisi. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, jadi segitu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat, dapat menambah wawasan kita tentang Bible, dapat menambah pengetahuan kita tentang ketauhidan, yang terutama adalah menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah, insya Allah bermanfaat, dan Masya Allah, semoga teman-teman Kristen kita dapat tercerahkan dan dapat menerima kebenaran yang terus dalam Bible, bahwa Yesus ini bukan Tuhan, dan Yesus juga bersyahadat di dalam Bible. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabi'ai ala irobbikum atukaziban. Tuntutan agama menjadi tujuan, panggilan jihad